Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para rekan-rekan dan teman-teman yang mengikuti kuliah umum pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, meskipun majelis ilmunya melalui jaringan internet. Mudah-mudahan ini semakin menjadikan diri kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kondisi yang memang lagi kita alami saat ini, yaitu pandemi COVID-19, tetapi kita tetap berupaya untuk terus belajar bersama-sama. Mudah-mudahan hal ini menunjukkan bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya Allah Subhanahu wa taala, agar semua manusia berjalan di atas jalan yang benar, agar manusia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, agar manusia memiliki keyakinan yang benar, memiliki keimanan yang benar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, karena pada hari ini kami akan membahas sekilas tentang Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah itu sudah sangat jelas sekali, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Jadi hanya Allah yang mengerti artinya. Artinya meskipun wallahu a'lamu bimuradihi, tetapi kita harus tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus membaca Al-Qur'an. Ya, dengan terus membaca Al-Qur'an, dengan terus memahami Al-Qur'an, dan kemudian mengamalkan Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi, dzalika itu alkitabu kitab, la raiba tiada keraguan, fihi di dalamnya, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya dzalikal kitabu ya Al-Qur'an itu kitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an itu. Lalu apakah Al-Qur'an itu? Ya, para ulama mendefinisikan. Para ulama mendefinisikan bahwa Al-Quran secara istilah adalah kalamullah al-munazzalu
ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi wasitatil wahyi Jibril alaihi salam al muta'abbad bi tilawatihi al maktub bil masahifi al manqul bit tawaturi al mabdu bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Jadi Al-Qur'an pertama adalah kalamullah. Jadi apa itu Al-Qur'an? Adalah kalamullah. Nah, kata kalamullah ini berarti mengeluarkan seluruh kalam, yaitu seluruh ucapan yang keluar dari manusia, yang keluar dari jin, ya, dan lain sebagainya. Ya, dalam bahasanya itu kalau dalam ta'rif adalah jami' al-mani. Kemudian al-munazzalu ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti selain yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah Al-Qur'an seperti yang diturunkan pada nabi-nabi terdahulu. Ini adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah kalamullah. Seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai definisinya adalah sampai pada Al-Makhtum diakhiri dengan surat An-Nas. Inilah adalah Al-Quran, dan dalam surat Al-Baqarah tadi sudah sangat jelas sekali, la raiba fi, tiada keraguan di dalamnya. Artinya harus kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah tiada keraguan di dalamnya. Maka siapa yang menjadikan, ya, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pijakan dalam hidupnya, maka dia pasti selamat. Itu pasti. Kenapa? Karena Al-Quran adalah di dalamnya kebenaran dan tidak ada keraguan sama sekali. Oleh karena itu, agar kita selamat, ya, agar kita selamat baik di dunia ini maupun kelak nanti saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada jalan lain kecuali kita menggunakan Al-Quran sebagai pedoman. Kita menggunakan Al-Quran sebagai pijakan kita dalam melangkah, dalam menjalani hidup ini, baik hidup secara pribadi maupun hidup di masyarakat. Jika kita tidak menjadikan Al-Quran, maka bisa saya gambarkan begini. Bisa saya gambarkan ketika orang itu berada di hutan belantara, ya, hutan lindung, gitu ya. Dia tidak tahu utara, dia tidak tahu selatan, dia tidak tahu timur, dan dia tidak tahu barat. Maka satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan dia adalah peta. Atau satu-satunya yang perlu didapatkan adalah petunjuk, ya, atau guide, atau pembimbing, atau penunjuk jalan. Jadi orang yang mengerti jalan mana yang bisa mengeluarkan dirinya dari hutan tersebut.